Jadi wudhu dengan cara seperti ini hukumnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, sahabat yang berbahagia dimanapun kalian berada yang menonton video ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, setelah kita melihat daripada video yang tadi ya, video yang wudhu dengan cara seperti ini, itu apakah benar, apakah kurang benar gitu, bukan salah ya, apakah kurang benar gitu ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masalah itu menurut fikih Syafi'i. Nah, karena di Indonesia ini kita ini umumnya kita menggunakan daripada mazhab Syafi'i. Nah, jadi kita belajar daripada fikih Syafi'i. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasannya dari pertama kita akan membahas dari kitab Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini adalah hasyiahnya atau syarahnya dari kitab Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib merupakan syarah dari kitab Takrib. Sebagaimana yang sering diaji di madrasah-madrasah salafiyah di Indonesia ini ya. Lanjut, langsung aja kita akan membahas masalah istinsyak tersebut. Apakah benar, apakah kurang benar? Nah, kita lihat halaman 103 ya. Ini ibarahnya atau referensi yang akan kita bahas. Nah, ini pembahasannya di sini. Mungkin saya akan fotokan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'u fid darain. Amin amin ila anqal. Wa sunanuhu. Nah, kita akan pakai bahasa sifal aja ya biar lebih cepat gitu difahami. Dan adapun sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi istinsyak ini merupakan sunnah dalam wudu. Makanya kita harus membedakan dalam wudu itu mana syarat, mana rukun atau wajib, mana sunnah gitu. Nah, jadi hal sunnah ini memang dalam pembahasan fikih, yaitu barang siapa yang melaksanakannya bakal dapat pahala. Kalau tidak melaksanakannya maka tidak dapat apa-apa dan tidak mengapa gitu. Ini menurut pembahasan fikih, pandangan kacamata fikih. Jadi masalah sunnah ini itu tergantung daripada persepsi atau sudut pandang apa yang membahasnya, apa yang memandangnya. Ntar menurut tasawuf beda lagi, menurut hadis beda lagi, menurut ilmu hadis, menurut fikih seperti itu. Diamalkan dapat pahala, gak diamalkan gak apa-apa gitu. Ya gak dapat pahala, rugi gak dapat pahala. Kalau sama fadilah atau kita yang mencari keuntungan ya rugi. Orang dapat keuntungan 27.000 kayak sholat berjamaah, sedangkan kita gak dapat keuntungan 27.000, nol aja. Rugi enggak? Ya rugi gitu. Orang-orang kok bisa, kita kagak gitu. Nah, maka langsung aja ya ke pembahasan istinsyak. Wal istinsyaku qauluhu wal istinsyaku ma'khudun minan nasyiti wa huwa syammul ma'i. Nah, jadi istinsyak itu dia katanya itu diambil dari lafaz nasyiko. Nasyiko itu apa artinya? Artinya sudah dijelaskan wa syammul ma'i, yaitu menghirup air. Nah, menghirup air itu catatan utamanya, itu menghirup syam. Nah, sebagaimana kita akan lihat arti nasyiko dalam Kamus Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir yang sangat masyhur, yang sangat digunakan di Indonesia. Nasyiko. Nah, ini nasyiko ada di sini. Di sini nasyiko itu ya sama, menghirup
Nasyiko, nashkon. Nah, masdarnya ya, menghirup atau menyedot. Nah, itu lafadznya. Tadi kamus Mu'jam juga seperti itu penjelasan nasyiko itu menyedot. Dari lafadznya aja telah diketahui bahwa nasyiko itu menghirup air. Jadi bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Salah. Benar kayak gini nih. Lagi. Kurang tepat. Ya walaupun nggak masalah juga sih. Tapi kan apa sih hikmah untuk istinsyak itu? Apa tujuannya itu gitu kan? Maka kita lihat. Wa huwa afdalu min al-madmadah li anna Aba Tsaur min al-a'immatina qala bi wujubil istinsyak duna madmadah. Bahkan istinsyak ini dia afdal, lebih utama daripada madmadah. Nah, madmadah apa? Madmadah yaitu pembahasan tentang kumur-kumur ya. Madmadah kumur-kumur. Itu menurut Aba Tsaur. Nah, imam kita ya. Bahkan berkata Aba Tsaur imam kita bi wujubil istinsyak duna madmadah. Mewajibkan istinsyak bahkan. Madmadah mah enggak wajib tapi istinsyak. Kenapa? Nah, ini karena istinsyak itu faedahnya sangat banyak. Nah, sekarang pembahasan kita sekarang yaitu wayasul aslus sunnah. Nah, jadi akan terhasil, akan kita dapatkan aslus sunnah. Jadi masuk aslus sunnah itu gimana? Itu kita sekedar untuk mendapatkan sunnah aja sebenarnya seperti itu. Jadi sunnah itu kita bisa mendapatkan aslus sunnah atau akmalus sunnah. Nah, kalau asal itu ya sekedar saja gitu. Sebagaimana siwak. Siwak itu ya sekedar menggosok aja. Itu cuma kalau gitu doang sekali dapat pahala siwak. Tapi yang akmal gimana? Nah, kalau gambaran kehidupan kita, mandi itu gimana? Ya sekedar air ke badan basah itu disebut mandi. Tapi yang sempurna gimana ya? Kita mandi, pakai sabun, pakai sampo, digosok-gosok segala macam itu yang sempurna. Nah, seperti itu juga ya. Dalam sunnah pun ya kalau sekedar sunnah ya bisa saja. Tapi kita akan membahas tentang akmal ya. Wa sulasun sunnah. Nah, jadi asal kesunahan akan terhasilkan dalam istinsyak itu sekedar bidkhalil mai fil ansi. Nah, bidkhalil mai mina fil ansi. Sawaun jazabahu binafasihi ila khayashimihi wa natharuhu amla. Nah, baik dia air itu yang penting masuk. Gimana cara masuknya itu? Bisa digituin atau dia disedot dengan nafasnya ila khayashimihi wa natharuhu, dan dia mengeluarkannya amla atau dia tidak mengeluarkannya. Tapi jikalau kita ingin menginginkan kesempurnaan dalam istinsyak, maka natharohu fa in aradal akmala natharohu, maka dia mengeluarkannya, didorong ya. Nah, apa namanya dalam bahasa Indonesia? Mungkin di kolom komentar aja kasih tahu. Nah, itu. Karena istinsyak ini supaya keluar mafi anfihi, apa yang ada dalam hidung itu berupa air yang disedot tadi dan berupa kotoran. Itu hikmah salah satunya mengeluarkan kotoran daripada hidung. Sebagaimana khabar Muslim, yaitu hadis Muslim, ma minkum min ahadin. Tidaklah salah seorang dari kalian yatamadmadu yang bermadmadah, berkumur-kumur untuk wudu ya, sumayasan syiku, kemudian dia istinsyak, fayastansiru, kemudian dia mengeluarkannya, ditiup, illa korot khotoya, kecuali dosa-dosanya itu akan berjatuhan. Nah, dosa apa? Khotoya wajihi wa khoyashimihi. Jadi dosa daripada wajah dan dosa daripada hidung itu akan turun ke bawah. Sekarang apa sih yang dimaksud dosa wajah sama dosa lubang hidung? Nah, di sini wa murad bi khotoya wajihi wa khoyashimihi as-saghairu, dosa-dosa kecil, kal istima'i bil udhunaini wal muharrami, seperti mendengarkan dengan dua telinga kita perkara-perkara yang haram.
Nah, wa kasyammi raihati mar'atin ajnabiyatin. Dan seperti mencium aroma wanginya seorang wanita. Nah, ini. Jadi kita banyak nih orang yang lalu lalang ya. Maksudnya cewek pakai minyak wangi. Itu termasuk sogoir juga dosa-dosa astagfirullahaladzim ya. Saya pun sering mencium seperti itu. Ya, ini dosa-dosa kecil itu. Mencium aroma wanita. Apalagi wanitanya sengaja pakai minyak wangi. Terus itu cium itu. Dia lewat 1 meter, aromanya masih ada. 2 meter masih tertinggal di belakang seperti itu. Nah, fa'ilam tujid, fa'ilam tujad as-saghair wajada yujad. Fa'ilam tujad as-saghair, jikalau tidak ditemukan dosa-dosa kecil, hatat minal kabair, maka perbuatan seperti tadi itu istinsyak dan madmadah akan memecahkan daripada dosa-dosa besar. Namanya kita memahat batu besar dikit-dikit kan, dikit gak langsung sekali pukul hancur. Dikit-dikit insya Allah lama-lama bisa pecah. Seperti itu juga ya. Wa isana yakun dzalika bi usbihi al-khinsiri min yadihil yusra. Jadi untuk membersihkan hidung di sini disunahkan dengan jarinya yang kelingking sebenarnya. Kebanyakan kita kan pakai ini jempol sama telunjuk gini. Itu pun yang kanan. Sebenarnya yang sunahnya itu kita pakai usbu al-khinsir, kelingking yang kiri. Jadi dibersihkan seperti ini ya. Maaf agak jijik. Nah, seperti itu. Itu pembahasannya ya. Terusnya apa usaha wajamu bainal madmadah wal istinsyak. Ada antar pembahasan yang lebih baik yaitu menyatukan antara madmadah dan istinsyak. Itu pembahasan dari kitab Syekh Ibrahim Bajuri, kita akan lihat di kitab I'anahnya. Bi nadbi ghusl kafain wa madmadah wal istinsyak ma'rifatu awsafil ma'i min launin wa ta'min wa rihin. Jadi apa hikmahnya, keuntungan kita istinsyak, madmadah, terus kita adakan sunahnya itu sebelumnya itu cuci tangan. Nah, itu apa? Untuk mengetahui sifat air. Apakah air ini bau? Apakah air ini gimana, licin gitu ya kalau ada sabunnya? Apakah rasanya kan madmadah rasanya itu asam atau ada yang merubah air, sehingga kalau kita dicoba semuanya berarti kita tahu apakah air ini mutanajis, apakah air ini tohir goir mutohir gitu ya, atau tohir mutohir seperti itu, karena ada pembahasan khusus. Waqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan syura ghusl kafain li aklin min mawaidil jannah. Kenapa disyariatkan membasuh tangan? Yaitu untuk mendapatkan daripada hidangan surga, untuk makan hidangan surga. Wan madmadah untuk apa? Likalami rabbil alamin, untuk berbicara dengan Rabb alamin. Istinsyaku faedah istiqlal li syammi raihil jannah, untuk mencium aroma surga. Harus dibersihkan seperti itu untuk mendapatkan. Wa ghuslul wajhi, untuk memandang Allah Subhanahu wa taala, untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Nah, itu dan faedah-faedah ini ada banyak ya. Ntar ada pembahasan khusus insyaallah dan pembahasan lain. Itu baltusanu disunahkan apa? Tusanu kamu balagoh. Bahkan disunahkan untuk mubalagoh. Mubalagoh itu berlebih-lebihan. Jadi dalam istinsyak ini madmadah istinsyak aja ya. Dalam istinsyak ini kita disunahkan berlebih-lebihan, bahkan sampai ke atas hidung ini. Karena sebenarnya bukan menyakitkan, itu malah bikin sehat. Menyehatkan kita dari penyakit pilek. Nah, saya pernah dengar ada orang cerita gitu. Saya gak pernah sakit udah puluhan tahun lah, sekitar seperti itu. Karena apa? Kan istinsyaknya diperbaiki. Dia sedot sampai ke atas, seakan-akan sampai ke otak pun gak apa-apa gitu. Nah, itu menyehatkan. Nah, tapi jangan yang gak biasa ya semampunya aja. Bukan berarti sampai ke otak, bisa gitu. Itu kan cuma kiasan aja peribahasa ya. Seperti itu. Nah, mubalaghah.
Uh, karena di sini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi qouli sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fa'ablig fil madmadati wal istinsyaq ma lam takun shaiman. Kalau kalian berwudu fa'ablig, maka lebih fa'ablig, sempurnakanlah. Gitu bahasa yang benar tuh, sempurnakanlah. Sempurnakan adalah madmadah, kumur-kumurnya yang baik, jangan asal masuk keluar, terus wal istinsyaq dan istinsyaq, jangan asal masuk gini di atas. Malam takun soiman, selama kamu tidak berpuasa. Nah, di sini cara contoh mubalaghah, yaitu dia menaikkan air sampai ke khayshum. Khayshum itu bagian sebelah sini nih, di atas hidung. Ya, memang itu agak sakit kalau memang agak sakit itu kalau kita istinsyak sampai ke sini seperti itu. Atau ada pembahasan wa yusanu jam'uhuma, disunahkan untuk mengumpulkan antara madmadah dengan istinsyak. Insyaallah ada pembahasan yang lain. Pembahasan tentang sunah-sunah wudhu dan pembahasan menyatukan madmadah dengan istinsyak, insyaallah pada kesempatan yang lain, pada video yang lain. Maka bagi sahabat yang menantikan itu, jangan lupa channel saya lagi membangun channel ini, di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal daripada pembahasannya. Jadi kesimpulannya yaitu istinsyak dengan cara seperti ini itu kurang tepat lah ya. Jadi istinsyak yang sempurna sebagaimana yang dijelaskan tadi, menyedot air ke dalam hidung seperti itu. Jazakumullah khairan. As-shawabu minallah, al-khata'u minni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, ada pembacaan kitab yang salah atau pembahasan yang salah, atau pemahaman yang kurang tepat, bisa disampaikan di kolom komentar. Kita di sini menyampaikan sesuai referensi ya, bukan mengkritik yang tidak beralasan, tapi kita mengkritik yang memiliki referensi. Satu catatan di sini, kita tidak berdebat. Tidak berdebat, tapi kita di sini cuma sharing, menyampaikan apa yang kita bisa seperti itu. Saling membantu, kita saling berbagi ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.